Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan, semangat belajar agama bersama dengan channel pembelajaran PAI. Bersama dengan Ibu Hani Oktora SPDI. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kita masuk pelajaran bab ke-12 yang berjudul mengkonsumsi makanan dan minuman yang halal dan menjauhi yang haram, yang merupakan pelajaran kelas 8 semester 2. Berikut ini adalah kompetensi dasar pelajaran bab 12. 3.12 memahami ketentuan makanan dan minuman yang halal dan haram berdasarkan Al-Quran dan hadis. 4.12 menyajikan hikmah mengonsumsi makanan yang halal dan bergizi sesuai dengan ketentuan Al-Quran dan hadis. Nah, sekarang silakan kamu perhatikan peta konsep tentang ketentuan halal atau haramnya makanan dan minuman. Makanan dan minuman terbagi atas makanan dan minuman yang halal dan juga yang haram. Makanan yang halal atau minuman yang halal terdiri dari 3 kategori, baik dari segi wujud atau jenisnya, cara mendapatkannya, dan proses mengolahnya. Makanan dan minuman yang halal akan memberikan manfaat atau berdampak positif untuk tubuh, jiwa, dan akal. Sementara itu, makanan dan minuman yang haram terbagi atas 3 kriteria, baik dari segi wujud atau jenisnya, cara mendapatkannya, dan proses pengolahannya. Dan makanan minuman haram akan berdampak negatif untuk tubuh, jiwa, dan akal. Nah, setelah mempelajari bab ini, maka sikap mulia yang diharapkan adalah membiasakan diri mengonsumsi makanan dan minuman yang halal dan menjauhi makanan dan minuman yang haram. Mari renungkan. Agama kita merupakan agama yang sempurna. Semua hal dalam kehidupan kita sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk halal haramnya suatu makanan dan minuman. Allah menghalalkan semua makanan dan minuman yang mengandung maslahat dan manfaat bagi manusia. Sebaliknya, Allah mengharamkan semua makanan dan minuman yang menimbulkan mudarat atau keburukan bagi manusia. Hal ini bertujuan untuk menjaga kesucian dan kebaikan hati, akal, ruh, dan jasad manusia. Kita masuk yang pertama adalah makanan halal. Apa yang dimaksud dengan makanan halal? Adalah makanan yang boleh dimakan menurut ketentuan syariat Islam. Bagi seorang muslim, makanan yang dimakan harus memenuhi 2 syarat. Yang pertama adalah makanan tersebut halal, artinya dibolehkan berdasarkan ketentuan syariat Islam. Dan yang kedua adalah thayyib. Thayyib artinya baik, mengandung nutrisi, bergizi, dan menyehatkan. Hal ini sesuai dengan firman Allah di dalam Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat 88 sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiba wattaqullaha alladzi antum bihi mu'minun. Arti lengkapnya, dan makanlah dari apa yang telah diberikan Allah kepadamu sebagai rezeki yang halal lagi baik, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepadanya. Al-Quran Surat Al-Ma'idah ayat 88. Adapun halalnya makanan dan minuman meliputi 3 kriteria sebagai berikut. Yang pertama, halal dari segi wujudnya atau zatnya makanan itu sendiri, yaitu tidak termasuk makanan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, halal dari segi cara mendapatkannya. Dan yang ketiga, halal dalam proses pengolahannya. Jenis-jenis makanan halal menurut wujudnya. Yang pertama adalah makanan yang disebut halal oleh Allah dan Rasul-Nya. Hal ini sesuai dengan hadis berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Al-halalu ma ahallallahu fi kitabihi wal haramu ma harramallahu fi kitabihi wa ma sakata anhu fahuwa mimma afalakum. Rawahu Ibnu Majah wa Tirmidzi. Arti lengkapnya, apa yang dihalalkan oleh Allah dalam kitabnya adalah halal, dan apa yang diharamkan Allah di dalam kitabnya adalah haram. Dan apa yang didiamkan atau tidak diterangkan, maka barang itu termasuk yang dimaafkan. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Tirmizi. Yang kedua adalah makanan yang tidak kotor dan tidak menjijikkan. Hal ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yuhillu lahumut thayyibat wa yuharrimu alaihimul khaba'ith. Artinya,
dan yang menghalalkan segala yang baik bagi mereka dan mengharamkan segala yang buruk bagi mereka. Al-Quran Surat Al-A'raf ayat 157. Yang ketiga adalah makanan yang tidak mendatangkan mudarat, tidak membahayakan tubuh dan tidak merusak akal, serta tidak merusak moral dan akidah. Hal ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiba wa la tattabi'u khutuwatis syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Artinya, wahai manusia, makanlah dari makanan yang halal dan baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh setan itu musuh yang nyata bagimu. Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 168. Kita masuk yang kedua adalah makanan haram. Apa yang dimaksud dengan makanan haram? Makanan haram adalah makanan yang tidak boleh dimakan menurut ketentuan syariat Islam. Makanan haram terbagi atas 4 kelompok. Yang pertama adalah semua makanan yang langsung dinyatakan haram dalam Al-Quran, Surat Al-Ma'idah ayat 3. Bismillahirrahmanirrahim. Hurriman alaikumul maitatu waddamu walahmul khinziri wa ma uhilla li ghairillahi bihi wal munkhaniqatu wal mawqudatu wal mutaraddiyatu wan natihatu wa ma akalas sab'u illa ma zakkaitum wa ma dhubiha 'alan nusubi wa an tastaqsimu bil azlam dzalikum fis. Arti lengkapnya, diharamkan bagimu memakan bangkai, darah, daging babi, dan daging hewan yang disembelih bukan atas nama Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu sembelih. Dan diharamkan pula yang disembelih untuk berhala, dan diharamkan pula mengundi nasib dengan azlam atau anak panah karena termasuk perbuatan fasik. Al-Quran Surat Al-Ma'idah ayat 3. Nah, dari Al-Quran Surat Al-Ma'idah ayat 3 tadi, maka dapat kita ketahui makanan yang dinyatakan haram adalah sebagai berikut, yaitu bangkai, darah, daging babi, daging hewan yang disembelih atas nama selain Allah, hewan yang mati karena tercekik, dipukul, terjatuh, ditanduk hewan lain, diterkam binatang buas, dan yang terakhir hewan yang disembelih untuk berhala. Yang kedua adalah semua jenis makanan yang mendatangkan mudarat atau bahaya terhadap kesehatan badan, jiwa, akal, moral, dan akidah. Perhatikan Al-Quran Surat Al-A'raf ayat 33 sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Qul innama harrama rabbiyal fawahisha ma zahara minha wa ma batana wal ithma wal baghya bighairil haqq. Arti lengkapnya, katakanlah Muhammad, Tuhanku hanya mengharamkan segala perbuatan keji yang terlihat dan yang tersembunyi, perbuatan dosa dan perbuatan zolim tanpa alasan yang benar. Al-Quran Surat Al-A'raf ayat 33. Selanjutnya yang ketiga, semua jenis makanan yang kotor dan menjijikkan atau khaba'ith. Perhatikan Al-Quran Surat Al-A'raf ayat 157 berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yuhillu lahumut thayyibat wa yuharrimu alaihimul khaba'ith. Arti lengkapnya, dan yang menghalalkan segala yang baik bagi mereka dan mengharamkan segala yang buruk bagi mereka. Al-Quran Surat Al-A'raf ayat 157. Dan yang terakhir adalah makanan yang didapatkan dengan cara batil. Perhatikan Al-Quran Surat An-Nisa ayat 29 berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan antaradim minkum wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil atau tidak benar, kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu.
Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh Allah Maha Penyayang kepadamu. Al-Quran Surat An-Nisa ayat 29. Kita masuk yang ketiga adalah minuman halal. Apa yang dimaksud dengan minuman halal? Adalah minuman yang boleh diminum menurut ketentuan hukum syariat Islam. Adapun jenis-jenis minuman yang halal adalah sebagai berikut. Yang pertama, tidak memabukkan. Yang kedua, tidak mendatangkan mudarat bagi manusia, baik dari kesehatan badan, akal, jiwa, maupun akidah. Yang ketiga, tidak najis. Dan yang terakhir, didapatkan dengan cara yang halal. Yang keempat adalah minuman haram. Yang pertama adalah minuman yang memabukkan atau khamar. Khamar mencakup segala sesuatu yang memabukkan, baik berupa zat cair maupun zat padat, baik dengan cara diminum, dimakan, dihisap, atau disuntikkan ke dalam tubuh. Misalnya ganja, narkotika, morfin, heroin, bir arak, dan berbagai minuman beralkohol lainnya. Hukum Islam menegaskan bahwa mengkonsumsi khamar, baik sedikit ataupun banyak, hukumnya haram dan termasuk dosa besar. Yang kedua adalah minuman yang berasal dari benda najis atau benda yang terkena najis. Misalnya, minuman yang berasal dari air kencing kucing. Dan yang ketiga, minuman yang didapatkan dengan cara batil atau tidak halal. Misalnya minuman yang didapatkan dengan cara merampok, merampas, dan memeras. Adapun manfaat mengkonsumsi makanan dan minuman yang halal adalah sebagai berikut. Yang pertama, mendapatkan ridha Allah. Yang kedua, memiliki akhlakul karimah. Dan yang ketiga, terjaga kesehatan. Sementara itu, akibat buruk dari makanan dan minuman yang haram adalah sebagai berikut. Yang pertama, amal ibadahnya tidak akan diterima dan doanya tidak akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, merusak jiwa, terutama minuman keras atau khamar. Yang ketiga, mengganggu kesehatan tubuh. Dan yang terakhir adalah menghalangi dari mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah pembahasan kita tentang bab 12, makanan dan minuman yang halal dan yang haram. Mari kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.